penjabat Gubernur Papua Barat beserta rombongan tiba di lokasi acara. Tangan kalau depan kan tangan aja. Iya, kain dari Tanimbar. Penjabat Gubernur Papua Barat Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpau MSI didampingi Bupati Teluk Bintuni Insinyur Petrus Kasiewi MT dan Kepala Suku Besar Arfak Dr. Andes Domingus Mendecan MSI meletakkan batu pertama pembangunan gereja Bethel Papua pada Rabu 10 Agustus 2022. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Waterpau menyampaikan rasa syukur tak terhingga dapat menghadiri momen penting sebagai bentuk pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Tidak lupa dirinya mengajak hadirin selalu mengimani penyertaan Tuhan hingga kini masih diberikan kesempatan. Penjabat Gubernur Papua Barat juga memberikan arahan kepada para pimpinan denominasi gereja lebih mengutamakan pelayanan total kepada jemaat tanpa syarat. Hal tersebut penting sebagai bagian realisasi Tri Panggilan Gereja. Saya rindu sebenarnya ini. Sungguh saya rindu. Para hamba Tuhan kerjain. Layani umat itu dengan sungguh. Jangan pakai tawar dan jangan pakai syarat. Hari ini saudara kita masih susah hidupnya. Tadi yang Kakak Domingus sampaikan, kita perlu sentuhan. Kalau kami, saya dulu ketika masih aktif di kepolisian dengan teman-teman TNI, kita punya peran yang terbatas. Kita adalah aparat negara penegak hukum. Tetapi Bapak Ibu dorang, hamba Tuhan, para jemaat, para pemimpin Samas dan lain sebagainya punya tugas utama itu sentuh rakyat itu, sentuh jiwa-jiwa itu dan selamatkan mereka. Jangan hanya sibuk dengan yang lain. Bupati Teluk Bintuni Insinyur Petrus Kasiewi MT menambahkan, selaku pemerintah memiliki program dan perhatian besar yang berkaitan dengan sarana ibadah. Bupati mengajak semua pimpinan keagamaan segoyahnya secara bersama dapat memanfaatkan apa yang telah disediakan pemerintah sesuai peruntukan pembaktian sarana ibadah. Pasalnya, kata Bupati Kasiewi, 3 pilar dalam membangun Bintuni yakni pemerintah, agama, dan adat tidak dapat terpisahkan. Kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat, terutama di Teluk Bintuni ini, disadari telah membawa perubahan yang besar pada perubahan peradaban masyarakat Teluk Bintuni yang dulu masih hidup dalam adat kebiasaan, perang hongi, suanggi, dan lain sebagainya. Tapi karena gereja masuk, akhirnya sedikit demi sedikit budaya-budaya kita itu mulai terkikis dengan terisi dengan firman Tuhan yang hari ini sudah kita nikmati bersama. Begitu banyak gedung-gedung gereja, bahkan masjid, dan juga sarana ibadah lain yang telah dibangun di Bintuni. Kita berharap agar Bintuni, kota Bintuni ke depan menjadi kota religi. Tidak hanya bangunan-bangunan pemerintah, tidak hanya bangunan swasta, tapi juga gereja, masjid-masjid, dan sarana ibadah yang lain dapat hadir di tempat ini. Selain itu, Kepala Suku Besar Arfak Dr. Andes Domingus Mendecan MSI menyampaikan terima kasih kepada panitia dan keluarga besar Arfak yang mana telah memberikan lahan untuk pekerjaan Tuhan, sehingga gedung gereja bisa dibangun. Kepala suku mengajak semua pihak yang terlibat dapat memberikan tanggung jawab yang sama hingga selesai tahapan pembangunan. Ntar mungkin saya juga diajak juga untuk taruh batu juga untuk pembangunan gedung gereja. Bapak Gubernur juga pasti taruh batu, Pak Bupati taruh batu, Kepala Suku taruh batu, dan juga berbagai pihak yang sudah ditetapkan oleh panitia untuk taruh batu. Berarti kita semua punya tanggung jawab untuk pembangunan gedung gereja ini. Ada, ya, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan dulu ya. Tanggung jawab, kita semua punya tanggung jawab. Ada yang punya tanggung jawab untuk perencanaan, ada yang punya tanggung jawab untuk berdoa, ada yang punya tanggung jawab untuk menyumbang, baik berupa dana atau material, tapi juga menyumbang tenaga. Nah, itu saya juga minta dukungan semua pihak. Mari kita dukung jemaat ini
Ya, sehingga gedung gereja yang hari ini kita taruh batu bersama berarti tanggung jawab kita bersama untuk membangun dan pada akhirnya gedung gereja ini bisa selesai. Dari Bintuni, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.